Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi di pertemuan 11 ya teman-teman ya, kita akan membahas yang kaitannya adalah budget variabel ya. Jadi apa itu budget variabel dan kaitannya bagaimana dengan budget-budget yang kemarin kita sudah bahas gitu ya. Kita akan bahas ya. Jadi budget variabel teman-teman itu adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang tingkat perubahan atau variabilitas biaya ya, terutama biaya-biaya tidak langsung ya. Jadi biaya pabrik tidak langsung, biaya administrasi, biaya penjualan ya, yang kemarin baru kita bahas. Itu adalah dirincikan lebih terperinci lagi sehingga menghasilkan yang namanya variable budget ini ya. Oke, variabel budget diutamakan untuk merencanakan biaya-biaya tidak langsung, sebab biaya ini tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas perusahaan ya. Akibatnya jika terjadi perubahan aktivitas perusahaan tidak akan secara langsung mempengaruhi besar kecilnya biaya tersebut ya. Dengan demikian akan mengalami kesulitan untuk mengetahui dan merencanakan berapa besarnya biaya tidak langsung tersebut pada aktivitas tertentu di waktu yang akan datang ya. Jadi variabel budget ini ya digunakan untuk yang seperti tadi saya sudah sampaikan ya, untuk biaya-biaya yang tidak langsung ya. Karena kalau untuk biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan itu sudah akan langsung tercermin saat terjadi perubahan aktivitas perusahaan, akan langsung tercermin perubahannya. Nah, sedangkan untuk biaya-biaya yang tidak langsung berhubungan dengan aktivitas perusahaan perlu dibuatkan variabel budget karena biayanya ini tidak langsung berhubungan dengan aktivitas perusahaan. Nanti saat teman-teman lihat contohnya mungkin akan lebih paham ya. Oke, kemudian tujuan pendekatan anggaran variabel atau variabel budget yang utama adalah untuk menunjukkan bagaimana dan sampai sejauh mana biaya dipengaruhi oleh volume output ya. Jadi hubungan antara faktor biaya dan output tersebut ditunjukkan dalam anggaran variabel ini ya. Jadi nanti akan kelihatan tuh hubungan antara perubahan output dan perubahan biayanya, itu akan kelihatan ya. Nah, dalam kaitannya dengan aktivitas perusahaan dengan pembuatan variabel budget ini perlu teman-teman ketahui ya, ada 3 biaya ya, ada 3 golongan biaya. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost, yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost, yang ketiga adalah biaya semi variabel ya. Biaya tetap ini contohnya ya depresiasi mesin ya, gaji karyawan, itu biaya tetap ya. Biaya variabel itu adalah contohnya misalnya adalah biaya bahan pembantu ya. Bahan pembantu itu adalah biaya variabel ya, tergantung dari produksi atau outputnya. Nah, biaya semi variabel ini adalah biaya yang kita masuk aja ya. Ini adalah biaya tetap ya. Jadi yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan output ya, berapapun outputnya biaya yang tetap sama. Nah, biaya variabel ini adalah biaya yang berhubungan langsung dengan output ya. Jadi semakin banyak output maka biaya yang semakin besar, semakin rendah output biaya yang semakin rendah. Nah, kemudian biaya semi variabel ini adalah biaya yang di dalamnya terdiri dari 2 unsur, yaitu adalah ada unsur biaya tetapnya, ada unsur fixed cost-nya, kemudian ada unsur variable cost-nya ya. Nah, kita akan bahas 3 jenis ini baru pengertiannya ya. Jadi biaya semi variabel itu ada 3 ya. Variabel proporsional, degresif, dan progresif. Proporsional itu artinya unsur variabelnya berubah sebanding dengan perubahan output. Degresif itu adalah unsur variabelnya berubah tapi kurang dari perubahan output. Progresif, unsur variabelnya berubah lebih banyak daripada perubahan output ya, atau perubahan aktivitas perusahaan. Nah, kemudian metode menentukan standar biaya untuk semi variabel ya. Karena kalau fixed cost kemudian variable cost itu sudah mudah ya, karena fixed cost ya tinggal biaya tetapnya berapa,
variabel cost tinggal mengikuti output. Nah, untuk variabel ini karena ada dua unsur, maka kita perlu pisahkan dua unsur tersebut, yaitu unsur fixed cost-nya berapa, kemudian unsur variabelnya berapa. Ada 4 metodenya. Yang pertama adalah dengan cara untuk memisahkan itu ya, teman-teman ya, untuk memisahkan biaya tetapnya berapa, biaya variabelnya berapa. Cara untuk memisahkan antara dua unsur itu ada 4 cara ini ya, yaitu dengan metode biaya berjaga, dengan metode taksiran, dengan metode maksimum minimum, dan dengan metode regresi gitu ya. Kalau ini nanti lebih ke statistik ya, jadi regresi ini biasanya sudah di Excel juga ada ya untuk langsung rumusnya. Ini lebih ke statistik. Saya akan berikan cara perhitungan manual untuk 3 metode di atas ini ya. Oke, yang pertama adalah standby cost, teman-teman. Oke ya, standby cost. Ternyata nggak ada ininya ya. Ya, metode berjaga. Nah ini maksudnya teman-teman ya, maksudnya standby cost karena metode ini ya. Metode untuk memisahkan unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Maksudnya standby ini adalah jadi ada ini teman-teman ya. Jadi di dalam prakteknya bahwa istilahnya produksinya dihentikan teman-teman ya. Secara gampangnya produksinya dihentikan sehingga tidak ada sehingga unsur variabelnya nol. Nah, biaya-biaya yang timbul saat proses produksi dihentikan itu adalah semua adalah biaya fixed cost. Contohnya ini teman-teman ya. Nah, ini adalah biaya pemeliharaan mesin. Misalnya bulan Januari ya. Misal Januari tahun 2022 11.500 ya. Kemudian produksi pada bulan Januari 22 juga itu adalah 50.000 unit ya, produksi unit ya. Nah, kemudian dengan metode standby cost nih, artinya dihentikan produksi selama 1 bulan penuh dihentikan ya. Nah, diketahuilah bahwa saat produksi dihentikan ya, produksi dihentikan saja ya. Nah, pada saat produksi dihentikan ternyata masih keluar biaya untuk biaya pemeliharaannya ini ya tentu ya, mungkin untuk mengganti spare part, mengganti oli ya yang setiap bulan harus penuh. Nah, ini ada masih keluar biaya 1.500.000. Nah, sehingga 1.500.000 ini adalah unsur fixnya ya. Nah, sisanya yaitu adalah karena tadi saat ini adalah di bulan Januari, misalnya ini adalah di bulan Februari ya, dihentikan Februari 22. Nah, ini adalah maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa 11.500 dikurangi 1.500.000 yaitu 10 juta. 10 juta ini adalah unsur variabel ya, unsur variabelnya saat di bulan Januari ini. Nah, tinggal dibagi ya. Jadi unsur variabel per unit produksi artinya adalah 10 juta dibagi dengan 50.000 yaitu 200. Sehingga dengan metode standby cost, standar biayanya adalah 1.500.000 ditambah 200 kalikan unit produksinya ya. Unit produksinya berapa ya. Itu adalah cara untuk memisahkan fixed cost dan variable cost ya. Jadi untuk cara untuk menentukan biaya semi variabel ya. Standar biaya untuk menentukan standar biaya semi variabelnya adalah seperti ini. Jadi 1.500 per 200 kalikan X ya. X-nya itu adalah tergantung produksinya berapa gitu ya. Nah, forecasting ini sama seperti teman-teman, tapi kalau yang standby ini maka itu
di dalam prakteknya, di dalam nyatanya itu adalah benar-benar berhenti teman-teman ya. Jadi dalam 1 bulan benar-benar dihentikan produksinya. Nah, ini kan sangat merugikan ya perusahaan saat tidak berproduksi, tentu sangat merugikan. Nah, itu ada yang namanya forecasting teman-teman ya. Kalau ini tidak dihentikan tapi diandaikan produksi dihentikan. Jadi hanya pengandaian teman-teman ya. Hanya pengandaian. Perbedaannya di situ aja teman-teman ya. Kalau caranya sama ya. Jadi nah 1.500 ini adalah kalau tadi dapatnya adalah dari realnya ya karena prosesnya benar-benar dihentikan. Kalau di sini adalah berdasarkan taksiran. Oh, kalau misalnya kita hentikan nih produksi, maka berapa sih biaya pemeliharaan mesin yang masih harus kita bayar? Nah, ini tergantung dari manajemen ya. Kalau taksiran, forecasting itu tergantung dari manajemen, bisa berdasarkan data historis atau berdasarkan faktor-faktor yang lainnya ya. Kalau di sini saya buat sama saja unsurnya ya. Jadi taksirannya 1.500 juga bahwa unsur fix cost-nya, sehingga sama juga standar biayanya dengan metode forecasting. Ini metode forecasting. Forecasting adalah 1.500 plus 200 botol gitu ya. Nah, perbedaannya gitu teman-teman ya. Jadi kalau di sini tadi 1.500-nya itu dapat dari kenyataan atau realisasinya, kalau di sini tadi 1.500-nya dapat dari forecasting, perkiraannya dari perkiraan ya. Oke, itu metode yang kedua. Ya, kemudian metode yang ketiga yaitu metode minimum maksimum ya. Metode maksimum dan minimum. Nah, ini teman-teman ya. Ini kita punya misalnya data biaya pemeliharaan mesin saat berproduksi maksimum 15 juta. Kemudian biaya pemeliharaan mesin saat berproduksi minimum 7.800 ya. Produksi maksimum yang pernah tercapai 20.000, kemudian produksi minimum yang pernah tercapai 8.000. Nah, kalau tadi kita cari dulu unsur fixnya, nah kalau metode minimum maksimum ini kita bisa cari terlebih dahulu unsur variabelnya teman-teman ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya tinggal ini nih. Perubahan 15 dari juta ke 7.800 itu berapa dibagi perubahan dari 20.000 ke 8.000 ya. Jadi rumusnya seperti ini ya. Ya, jadi dikurangi dibagi produksinya ya. Jadi kalau 15 dikurangi 8 ini kan adalah 7.200 ya, sedangkan delta produksinya adalah 12.000, jadi 7.200 dibagi 12.000 dapat 600 ya. 600 ini unsur variabelnya, artinya satu unit produksi itu adalah nilainya adalah 600 rupiah. Nah, dari 600 ini sudah ketahuan nih, kita bisa masukkan ke sini ya. Jadi saat kita bisa cari unsur fixnya ya, yaitu adalah 600 dikalikan produksi maksimum, yaitu 20.000 ya. Nah, ini tinggal total biaya 15 juta dikurangi 20.000 kalikan 600, yaitu adalah 3 juta. Jadi unsur fixnya adalah 3 juta rupiah ya. Jadi tinggal 600 ini tinggal dikalikan 20.000, nah ini dapat 12 juta. Nah, maka biaya total biaya pemeliharaannya 15 juta dikurangi 12 juta, maka 3 juta. 3 juta ini adalah unsur fixnya, sehingga standar biaya dengan metode maksimum minimum itu adalah 3 juta plus 600 kalikan unit produksinya gitu ya. Oke, itu adalah metode untuk semi variabelnya ya, metode menemukan standar biaya semi variabel ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, kegunaan variabel budget secara umum ya sama ya, sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi, kemudian sebagai alat pengawasan kerja. Secara khusus, variabel budget berguna sebagai dasar penyusunan budget-budget biaya pabrik tidak langsung, budget biaya administrasi, dan budget biaya penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Faktor yang mempengaruhi adalah untuk biaya gaji dan upah dipengaruhi oleh sistem pembayarannya ya, kemudian bahan pembantu, aktiva tetap, listrik ya. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi. Bentuk variabelnya terserah ya, nanti saya akan tunjukkan salah satu contohnya ya, sesuai ketentuan perusahaan saja. Nah,
Oh, penyajiannya ya, bentuk variabel budget ada yang menyajikan secara jelas unsur biaya tetapnya berapa, unsur biaya variabelnya berapa, dan ada juga yang tidak memperlihatkan ya. Nanti tapi kebanyakan adalah ini teman-teman ya. Jadi diperlihatkan unsur biaya tetapnya berapa dan unsur biaya variabelnya berapa. Biaya tetap ini tidak perlu lagi. Oke, sudah latihan soal-soal nanti untuk ini ya latihan. Oke, sebentar. Nah, ini saya contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini adalah budget biaya variabel ya. Jadi administrasi pabrik ya, yang merupakan bagian dari budget pabrik tidak langsung ya. Gaji tenaga kerjanya itu hanya ada unsur tetap ya, unsur variabelnya tidak ada. Nah, pemeliharaan alat ada unsur tetap 15.000, kemudian ada unsur variabel 0,25 kalikan jam kerja tenaga kerja langsung ya. Jadi ini adalah kalau di contoh tadi adalah unit produksi, kalau di sini adalah menggunakan jam kerja ya. Nah, ini kemudian ini juga ya. Ini adalah unsur tetapnya, ini unsur variabelnya. Oke, nanti saya akan kirimkan materinya. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas di pertemuan ini. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat WA grup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.